Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa litahul baraya wa musabihi al-kitab wa ladina sabaquna bil iman min ahli al-masjid lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu istighfar bil tabsyiri wa tahni'ati bil khair. Jadi masih bab tentang anjuran untuk memberikan kabar gembira dan mengucapkan selamat atau ikut senang atas kebaikan seseorang atau kebaikan saudaranya, atas anugerah kebaikan kepada saudara. Lanjut ayat berikutnya. Qala ta'ala qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismihul masihu ibnu Maryam. Akhirnya tahun ini Allah memberi kabar gembira di beberapa ayat yang berbeda-beda kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan diberi karunia. Dua kali Nabi Ibrahim diberi kabar gembira oleh Allah. Yang pertama kedatangan Ismail, yang kedua kedatangan Nabiullah Ishaq alaihissalam. Ini langsung kabar gembira disampaikan oleh Allah. Berikutnya adalah Allah beri kabar gembira yang ketiga kepada Nabiullah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria diberi kabar gembira akan diberi anak. Siapa? Nabiullah Yahya alaihissalam. Jadi Allah itu beri kabar gembira ini akan dikaruniai anak. Dan kalau itu berarti nanti karuniaannya harusnya bergembira. Ibu-ibu ngatakan ya, mau tiba-tiba dijulit kok positif, bergembira atau jadi ini dijulit positif langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun tentu ini Allah aja memberi kabar gembira kepada para nabi rasul dengan kehadiran. Makanya kita mestinya apa? Dengan anak itu kita mesti harus bergembira. Masih ada berita positif itu senang. Lo Pak wis tuwek lho, justru nabi-nabi niku dhewe kabar gembira iki wis tuwek lho. Nabi Ibrahim yang ngoten 80 tahun dari gak ada putra. 80 tahun.
akhirnya diberi kabar gembira kagungan 80 tahun. 10 tahun berikutnya diberi kabar gembira umur 90. Hari itu Nabi Yahya ngoten. Saat zamannya umur 80-90-an tahun baru mau diberi putra oleh Allah. Artinya Gusti Allah itu kadang menunda anugerah pada kita, yaitu rahasianya Allah. Wong itu nak ditawahan sulit ganti anak, begitu dulunya senengnya pol. Memang ditunda kebahagiaannya supaya lebih bahagia lagi. Makanya Allah beri kabar gembira pada para nabi, para rasul akan kedatangan anak. Makanya anak itu karunia yang luar biasa. Makanya nampun ganti aja, ganti nggih tenan. Aja diweokan. Ganti nggih diopeni sebenarnya. Berikutnya lihat Allah memberi kabar gembira pada Maryam, padahal Maryam pada waktu itu dalam kondisi suci, gadis, tidak ada yang menyentuh siapapun. Dari laki-laki beliau senantiasa beribadah di mihrab. Maka tiba-tiba malaikat datang, wahai Maryam, Allah memberi kabar gembira kepada kamu dengan kalimat Allah, ya, kalimat Allah berupa anak akan dianugerahkan kepada kamu, diberi nama Al-Masih. Makanya Maryam alaihissalam kaget, enggak disentuh siapapun, tapi Allah menganugerahkan anak kepada Maryam alaihissalam. Makanya memiliki Pak Quran itu Allah berbagai macam kudratullah diberikan oleh Allah, dicontohkan oleh Allah di dalam yang pertama kisah yang 1, 2, 3 ya, 1, 2 itu terlambat nggak punya anak sampai umur 90 tahun. Tapi Pak, secara medis gak mungkin itu ya. Tapi ingat Pak, Allah itu maha kuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah gak ada yang sulit Pak. Melahirkan anak dari seorang ibu sing umure wis 100 tahun, bagi Allah gak sulit. Lho Pak, lak wis menopause. Nah, awake saiki menopause Pak. Nah, Nabi Ibrahim gitu loh. Kali Nabi Ibrahim umurnya sekitar 400-an tahun. Cek muda berarti. Tapi bagi Allah gak ada yang sulit Pak. Makanya gak usah menyerah. Mungkin bagi orang-orang yang susah punya keturunan, berusaha untuk mengenal kalau Gusti Allah. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Tapi nak awake dhewe menyerah dhisik, sangka buruk nggak bisa, ya udah nggak bisa. Makanya masih ada upaya, jangan khawatir. Tapi kalau umpama sampai mati kok tetap gak ada anak, itu nopo-nopo. Nanti kita akan diberi anak di surga. Jadi yatuhu alaihim wildanum mukhalladun wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dalam Quran begitu. Nanti kita di surga akan dikaruniai anak oleh Allah. Jadi anak wildanum mukhalladun, anak-anak yang menyenangkan, yang senantiasa kekal di dalam kesenangan dan senantiasa mengelilingi kita, melayani kita nanti di surganya Allah. Makanya bukan saya khawatir ya. Tetapi
selama kita masih di dunia ini, insya Allah masih tetap bisa ada upaya. Baik upayanya dengan doa atau upaya yang lain, ya. Apa? Buka pabrik anyar. Pak Hadi guyut. Buka pabrik anyar. Ngono lho, koyo bunyai saro langsung Pak ya ide kita rada angel jene. Sampai buka pabrik anyar ayo golek bunyai aja. Kalau tenang, tak perlu digolekno. Tak golekno ya Pak iki ketoke pabrike rada sip iki ngono. Jadi ibu-ibu waduh sorok ini. Jadi seperti itu. Tapi ternyata betul barokahnya ketika ikhlas ridho begitu ternyata Masya Allah sampai terkaget-kaget setengah gak percaya. Ibu Nyai Saro ibu iso gadah bu. Masya Allah diberi kabar kemudian wa mro'atuhu qaiman fa dhahikat fa basyarna bisa wa mi wara'i yaqub. Dan istri Nabi Ibrahim dalam keadaan berdiri tersenyum. Fa basyarna maka kami Allah memberi kabar gembira kepada oh itu nak khasar orang lanang dadine Masya Allah langsung diberi kabar gembira oleh Allah akan dikaruniai anak. Sampai nggak percaya. Padahal gimana saya punya anak ya Allah? Oh saya ini sudah tua. Ternyata walaupun nabi-nabi dulu umurnya 500, 400 Pak. Itu umur 80 itu juga sudah merasa tua. Jadi nembian awet tua nih. Makanya jangan menyerah walaupun sudah tua. Insya Allah Pak, kudratullah bersama-sama kita. Dan ini ditulis dalam Quran. Ditulis di dalam Quran. Makanya dulu tenang. So kaya ini ada yang sambatan oleh Allah Ustaz oh ini kesulitan dia yang lebih dari 10 tahun 10 atau 11 tahun tidak punya sampai akhirnya mubu baru mubu anak tak apa pun dia caranya ben aku ini anak bahkan ini sampai kurus melok dakwah petang bulan dongo insyaallah aku diparingi anak bisa karena kalau ada yang ngoten budal kurus melok dakwah petang bulan alhamdulillah mulai petang bulan itu pasti mandi Pak. Begitu di kompor ya dadi tenan alhamdulillah. Begitu dadi Pak. Orang sampai setahun metu meneh. Orang sampai setahun metu meneh. Saiki akhirnya naik apa? 5 ibu karo sing lek ngukuni luar. Masya Allah. Wali kadang-kadang Pak gak dadi anak niku ngono Pak. Wah iki bulet ae Pak. Perlu dipisah sih. Cek kangen. Ya. Langsung kangen petang bulan wis langsung jadi. Wah, ini mulai ini salah satu upaya gawirnya. Upaya yang lain yaitu tadi dengan doa. Nah, dakwah petang bulan dalam posisi musafir dongane mandi. Jadi kenapa kok dipisah tadi dengan posisi musafir apalagi di jalan Allah doanya mustahil.
mustajabah. Yang kedua, ya cara dohiri nanti bisa utang-utang ya upase jadi mandi. Memang nak pengen upase mandi kudu topo. Ulo niku gitu topo. Makanya upase mandi disebul dhuwur ngono langsung. Mulanya ngomong kulino topo, Pak. Upase mandi, makanya anaknya akeh. Nah, ini aku kula cari bapak kula. Awakmu itu ora topo ini. Awakmu itu belangkaimu jadi dari bapak kula mun ngendikan ngoten bar kula nikah niku. Mboten ro, jondronge kondi lho. Lah kok tenan e? Masyaallah. Kadek dulu jadi. Ya, alhamdulillah rezeki dari Allah. Artinya sekali lagi anak itu adalah kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dan jangan kita sangka buruk kepada Allah. Masih ada harapan, masih ada harapan. Yeah. Lanjut, ini kabar gembira lagi dalam hadis. Ini sunnah memberi kabar gembira. An Ibrahim yaqalu Abu Muhammad wa yaqalu Abu Muawiyah Abdullah bin ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wala nasaba mufaqaqun. Dari Ibrahim dikatakan Abu Muhammad, dikatakan Abu Muawiyah Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha bahwa Khadijah nanti akan dibangunkan istana di surga dari yakut ya, yang lubang. Artinya istana yang paling hebat ini dari yakut sing gak ada sambungan. Masya Allah. Ada permata niku istananya Khadijah di surganya Kemudian la saqaba bihi. Nah, Khadijah di dalamnya dalam keadaan senang, tidak ada rintian dan teriakan. Tidak ada teriakan atau rintihan sakit, wala nasoban, dan tidak ada capek di surganya Allah. Muttafaqun alaih. Yang kedua, kalau tadi di atas kabar gembira berupa anak. Yang kedua, Nabi memberi kabar gembira berupa surga. Seurip nang dunya, punya Khadijah itu diberi kabar gembira dengan surga. Masya Allah. Awal diri kalau diberi kabar gembira surga itu seneng orang ya. Tenang deh. Tenang nih Pak, soalnya ini Pak diberi kabar gembira surga itu artinya jangan mati. Seneng mau seneng Pak, aku yakin daun tiga kabeh. Tapi beri kabar gembira surga dia mau dilepas mati. Itu Nabi beberapa kali memberi kabar gembira dengan surga. Bahkan di Quran Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan surga. Makanya ini yang senang Pak. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan aku memberi kabar gembira dengan surga yang telah sediakan oleh Allah. Kepada siapa? Innal ladzina rabbunallahu tsumastaqamu. Kepada orang-orang yang menuhankan Allah kemudian dia istiqomah, diberi oleh Allah nanti surganya
nanti cepat mati ya awake dhewe. Betul apa? Dengan surganya Allah. Wis to, ning dunya iki cepet-cepet awake dhewe mati. Soale mau umure wong swidak 70. Nah, 80 ya wis arang-arang gitu. Nah, Nabi Ibrahim sik 400-an tahun, Pak. Awake dhewe coba diomewu umur 120 mulai. Waduh. Wis pecek kabeh awake onder dile wis karo-karoan. Makanya pun itu diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga. Kenapa? Ya karena sebentar lagi kita ke sana. Kapan nggak tahu. Tapi yang jelas sebentar. Orang sampai 100. Gini nak 200 ya rezeki jenengan. Tapi kita nak 200 ya ora mungkin. Ora mungkin. Kayak sih mau gelem nyedek iya lah gelem. Lah kula nenggone orang enten pendeta Buddha nenggone Thailand. Umure 150 apa pinten. Delok wis ra mentol. Awake wis karek lumet, ade wis gak iso mlaku, ade terbaring mung mripate ketat kedip ngono. Ya Allah. Makanya sepenting jadul diparingi umur sing barokah. Bahkan sunnah itu berdoa dijauhkan dari fitnah ya. Fitnahnya hidup, kemudian fitnahnya mati, bahkan fitnahnya hari tua. Kita mohon itu masuk sunnah. Fitnahnya Dajjal supaya kita dijauhkan dari fitnahnya hari tua. Cek mboten menjadi beban tanggungan kepada anak cucu kita. Makanya ndonga kita hindarkan dari fitnah. Nah, Khadijah itu kenapa kok diberi kabar gembira demikian, Pak? Masya Allah. Punya Khadijah itu, Pak. Pun labuh-labetin tengene Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bayangno, Pak. Punya Khadijah itu konglomerat. Oke. Nanti nikahi pegawai ini, nanti Nabi ini pegawai ini loh, Pak, kuli lah, Pak. Dinikahi bos, juragan gede, nikahi anak buah. Tapi punya Khadijah ini mulai hormat kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa. Makanya pantas diwai hadiah surga. Wong itu si modelnya tadi. Coba lah Khadijah saiki kira-kira sing wedok sugih ngoten sing lanang kere no kira-kira ya. Dicuci. Ya Allah, wis kanduya kadiri wis naudzubillah. Niki Khadijah saiki Masya Allah. Tidak hanya itu, punya Khadijah itu hartanya dihabiskan untuk membantu perjuangan Nabi Agung Muhammad SAW. Dia menggih dakwah, ngundang Abu Jahal, Abu Lahab, macam abu-abuan itu, ya Allah, diundang, disukani dahar, Pak, makan yang enak, duitnya punya Khadijah. Adek ngono didakwai pamane bendal kabeh. Bayangkan Mas niki Kanjeng Nabi ini enggak ada paman pinten? Songo napa pinten? Paman itu. Songo napa 9. Sing mlebu Islam namo loro. Masya Hamzah kali Ja'far. Hamzah bin Abdul Muthalib kali Ja'far bin Abdul Muthalib. Loro ndil, Pak. Ya Allah, Nabi itu bisa seperti itu. Sinten sing biayanya itu, punya Khadijah.
punya Khadijah, para ibu-ibu ya, dukung perjuangan suami untuk perjuangan agama. Nak kurang ngoten pun disediakan surga oleh bahkan punya Khadijah itu menjelang wafatnya. Dulunya beliau itu bajunya bagus-bagus. Itu ketika mau wafat niku sare di pangkuan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajunya wis lusuh, compak, capek, habis. Nabi akhirnya meneteskan air mata. Begitu meneteskan air mata, Khadijah tanya, kenapa ya Rasul? Engkau meneteskan air mata. Nabi teringat masa lalunya demikian. Khadijah itu masih orang tua ayu, ayu, sugih, masya Allah. Nah, dalam posisi seperti itu Pak, Nabi meneteskan air mata. Kata Khadijah, ya Rasul, andaikan tulang-tulang saya ini masih bisa digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, silahkan gunakan tubuh saya, tulang-tulang saya untuk perjuangan menegakkan agama. Makanya wong wedok sing koyo ngeten iki lho Pak, pantes diberi hadiah surga oleh Allah. Makanya di dalam hadis diterangkan Pak, termasuk napa niku afdhalun nisa'il alamin. Jadi pimpinan wanita-wanita di surga itu ada 4. Jadi wanita yang terbaik di dunia ada 4. Kalau liyane. Ya nomor 1 Asia bojone nomor 2 ngene ku Maryam. Nomor 3 Khadijah Kubra. Nomor 4 Fatimah Zahra. 4 nomor. Ini orang-orang yang hebat, semuanya siap berkorban untuk agama. Karena ini Nabi oleh sahabat gembira surga, contohlah istri-istri atau wanita-wanita yang terbaik yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadisnya. Makanya di sini Nabi mengatakan, kalau kamu nanti di surga dibuatkan istana yang terbuat dari lu'lu' al-mujawwaf, jadi lu'lu' ini berkristal ya, batu kristal wongkul gak ada sambungan, itu istana. Saat ini batu kristal di dunia sampai ini mau bahasa iti, masya Allah, regane miliaran. Diamond, masya Allah, ngono wis guayane ngentek gawe ngono. Waduh, cincinnya bertatahkan berlian, harganya ngoten niku. Ini konaning swarga, wah itu tidak ada rumah, nggak ada masjid Pak, bau gede. Rumah di surga itu setidaknya sejauh mata memandang. Jadi kira-kira 5 kilo persegi Pak. Oh my, besok dari batu kristal. Pajeke tentunya ini. Pajeke ini wow, menghabiskan hartanya untuk agama Allah. Ini pajeke belinya. Allah sampaikan di dalam Nabi menyampaikan di dalam hadis, ya, man khafa adraja wa man adraja balaghal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ana ala inna sil'atallahi ya jannah. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal dan dagangannya Allah itu surga. Ya, mulane sing tuku titik soalnya nah, dunia ini murah banget, makanya sing tuku akeh rebutan. Gitu. Niki pengajian ini loh, niki tuh tiketnya ning swarga. Soalnya Nabi menyampaikan
idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha. Apabila kamu melewati taman-taman surga, jangan dibuang kesempatan itu untuk kamu merasakan nikmatnya. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikri, majlis-majlis yang mengingat kepada Allah. Pengajian yang ini Pak parah. Makanya didik sini jowo luwe akeh. Ngeten iki larang. Nang donya niku murah. Soalnya tinggi rebutan, barang murah apa meneh niki Pak? Mun arep kokot nggih. Toko arep kokot dobrak. Itu digoda. Nah, tidak usah bohong. Barang obrak kok dibanggakan. Pun kita cari yang luar biasa. Dagangannya Allah apa? Surga. Jangan dibuang kesempatan. Ditambah hati situ. Kita ingat terlawan untuk Gusti Allah tahu kita semangat kita yang jadi terus itu ngarep mawon insyaallah. Yang penting kita fokus ya, nggak usah ruwet ya. Di dunia yang seperti ini yang penting bagaimana kita mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan yang sejati dan tidak akan ada capek lagi buat selama-lamanya. Tidak ada lagi kesusahan buat selama-lamanya dan tidak akan ada tua lagi. Kita akan muda selama-lamanya. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa? Monggo dilakoni bareng-bareng. Termasuk ini gua niki anjuran untuk memberi kabar gembira. Enten berita kaya wingi kula masyaallah. Alhamdulillah jenengan daftar mlebu diomong dari kula dilapor Pak Budori langsung kula disanjang. Itu sunnah. Itu memberikan kabar gembira saya ternyata dipilih untuk bisa berangkat ke sana. Demikian juga dalam berbagai hal, ketika ada kegembiraan, kita tahu informasi kegembiraan kepada seseorang, kasih tahu. Karena itu tombol, mana ini perguruan tinggi, kasih tahu kegembiraan dan kita ikut ya mengekspresikan kegembiraan itu kepada saudaranya. Ojo meri namanya. Tonggone iso di sepeda motor anyar, ya selamat ya alhamdulillah. Ngoten Pak. Tonggone iso gawe omah anyar, alhamdulillah. Ngoten iki. Nek seneng. Jadi terus nih. Tujuannya terus ini bablas nih. Ikut bergembira, itu sunnah Pak, kita ikut bergembira atas keberhasilan saudara-saudara kita, akan tambahnya nikmat dari saudara-saudara kita. Kita pun ikut mengekspresikan kegembiraan itu. Apa menena kelahiran anak. Kalau ada kelahiran anak, kita juga ekspresikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita. Masya Allah. Jadi sunnah. Jadi Allah sendiri itu menyampaikan kabar gembira itu kepada hambanya. Tapi kalau yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran itu berupa hadiah surga atau berupa anak. Masya Allah. Kemudian ini yang Khadijah tadi. Jadi beliau akhirnya Khadijah wafat. Kapan wafatnya? Wafatnya Khadijah itu
2 tahun sebelum Nabi hijrah. 2 tahun sebelum Nabi hijrah itulah Khadijah wafat, dan pada saat itu hampir bersamaan ya pamannya Abu Thalib juga wafat dan sayang dalam keadaan kawin. Waktu itu Nabi baru selesai pulang dari Taif, tiba demi waktu di Taif, pulang nggak beberapa lama Khadijah di tahun itulah terkenal dengan Amul Husni, jadi tahun duka cita. Nabi luar biasa, kehilangan segala-galanya. Tetapi hakikatnya Nabi bukan kehilangan segala-galanya, tapi justru Nabi mendapatkan segala-galanya. Karena apa? Kalau ingin mendapatkan segala-galanya, belinya harus kehilangan segala-galanya. Ini yang enggak berat. Jadi makanya di dalam hadis qudsi, mawajadani wajadakul syai'. Siapa yang mendapatkan aku Allah, dia telah mendapatkan segala-galanya. Wa man faqadani faqadakul syai'. Siapa yang kehilangan aku Allah, sungguh dia telah kehilangan segala-galanya. Itu makanya ini diuji oleh Allah. Seluruh para nabi, para rasul pun menghadapi ujian macam ini. Kekasih Allah diuji kehilangan segala-galanya. Justru di saat kehilangan segala-galanya itulah awal mendapatkan segala-galanya, yakni langsung bantuan dari Allah. Makanya setelah itu Nabi mendapatkan segala-galanya, dihibur oleh Allah, diajak jalan-jalan sampai surga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Gak tanggung-tanggung Pak, dijatur sampai ke Sidratul Muntaha, nginceng swarga, nginceng neraka. Ini bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing paling penting malih teladan inilah yang harus kita contoh. Akhirnya Khadijah dimakamkan di makam dengan mriko mungkin berderetan antara Masjid Jin sama Ma'la. Jadi dari arah Jarwah Masjid Jin, Ma'la, nanti kalau lurus sampai nanti di pelataran Masjidil Haram, jalan kaki aja tidak apa-apa. Hanya beberapa ya paling sekitar 2 kilo, nggak sampai 2 kilo itu ke Masjidil Haram. Dan sekarang caranya sudah enak. Cuma kalau mau ziarah kubur ke Malang, perempuan nggak bisa masuk, laki-laki bisa masuk, asal tidak waktunya sholat, itu aja. Dan di sana sayang situ sayang, tapi bagaimana, nggak ada jalan lain. Jadi situs-situs peninggalan Nabi dan sahabat itu sudah habis, sehingga kita susah. Kalau kita pengen cari rumahnya Nabi itu seperti apa, nggak ada, habis. Rumahnya Khadijah seperti apa, habis. Padahal kalau kita masuk di museum di Madinah, ada museum bayar lebih Pak masuk, bayar bilang ya, itu likur namanya di museum itu likur bayar, bilang itu likur ya, apa ya 120-an ya, itu di museum. Di sana di museum itu ada maket Pak, layout maket rumah persis ketika saat ditinggalkan Nabi Muhammad SAW di Mekah maupun di Madinah. Jadi nanti sini mau berangkat mau Pak Saiful, silahkan nanti kalau ke Madinah, di belakang Raudhah sebelah kanan,
belakang lorong sebelah kanan ada museum, masuk aja di situ kalau pengen lihat. Jadi ada layoutnya rumahnya Nabi dulu seperti apa, waktu di Mekah tempat lahirnya itu di mana. Konon memang tempat lahirnya itu sekarang tempat lahirnya Nabi itu menjadi perpustakaan, dan perpustakaannya masih ada sekarang. Perpustakaan, dan ini kalau orang Indonesia maktabnya di Mahbas Jin di Jawa Timur, seringnya di situ, tapi kadang-kadang juga berubah. Kami kemarin di situ, jadi dekat dengan terminal, pemberhentian bis solawat namanya, bis solawat. Nah itu tempat pemberhentian, nanti sebelah kanan itu ada maktabah, jadi perpustakaan. Itulah dulu tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nanti sempat mampir ke museum, kita akan melihat langsung di Mekah itu rumahnya Nabi itu seperti apa waktu lahir, rumahnya Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya itu ada semua. Ka'bah dulu itu bentuknya seperti apa? Dulu Pak, Ka'bah itu kelambunya itu bukan hitam. Ya. Ini sekarang hitam dari atas sampai bawah hitam. Sekarang kelambunya. Sebelumnya hitam yang bawahnya putih. Ya, hitam putih. Sekarang hitam semua dari atas sampai bawah. Pas diganti pas saya di sana. Diganti pas saya di sana. Ya. Diganti pas 1 Muharram pukul 00.00 ya tengah malam itu diganti. Cuma saya nggak lihat langsung, saya pun lihat dari live di TV. Paling ngantuk apa itu. Baru besok pagi sebelum subuh saya datang situ, belum selesai ya, masih tapi tinggal finishing aja. Nah di situ tirainya Ka'bah itu warna-warni Pak dulu. Jadi warna-warni, ada bunga-bunga nih motifnya, dan warna-warninya itu bukan horizontal tapi vertikal. Kisah kelambu seret warna kehijau-hijauan, seret ke kuning-kuningan, itu keliling kan, muter kan, warna-warni dulu pada zaman Nabi. Makanya saya juga kaget loh, ternyata zaman Nabi warnanya seperti itu. Okay. Nah itu layoutnya seperti itu. Bahkan rumahnya dulu Nabi di boikot di lembah Bani Muthalib itu seperti mana lembah Bani Muthalib? Itu ada posisinya, ya di sekitar Ka'bah gitu Pak. Ternyata tidak jauh. Ya. Termasuk dulu Pak, zaman Nabi sa'i itu Safa Marwah itu melewati perkampungan. Ya. Jadi Ka'bah itu Masjidil Haram, sa'i itu dari Safa, itu begitu Safa ke Marwah itu lewat gang sempit kayak gang ngono kayak gang ngono. Jadi kalau teman itu rumah. Jadi mau sa'i itu melewati gang. Nanti Safa Marwah lewat gang. Itu aslinya dulu seperti itu Pak. Masya Allah. Saya kok yang bayang loh. Ini ya saya waduh situ diabadikan Pak. Orang 1 juta Arab sa'i bareng nyenyek. Saya repotan. Makanya bener kalau wong Wahabi jadi resi ae wis digawe sing apik bisa permanen. Kampungnya digusur tak resi. Itu seperti itu. Jadi sa'i itu lewat kampung. Oh, Masya Allah. Makanya itu di sekitar kampung itu habis semua sekarang sudah jadi masjid. Di Madinah juga begitu Pak. Di Madinah di museum diperlihatkan
ada layout pada zaman Nabi dulu, bagaimana rumah istri-istri Nabi itu ditunjukkan. Jadi di kubur Nabi itu dulu rumahnya Aisyah. Ternyata di belakangnya rumahnya Aisyah itu ada istrinya Nabi lagi. Ya, di belakangnya, kemudian di belakangnya itu ada satu rumah. Jadi belakangnya rumahnya Nabi itu satu rumah. Sekarang sudah ditembus buat jalan orang ziarah. Itu dulu ada rumah salah satu istri Nabi, nggak tahu siapa. Terus di sampingnya lagi ke arah Baqi ada lagi satu deret ya, deret ke depan sampai dengan sofa ya, sofa. Nah, sofa itu tempatnya santrinya Nabi, ashabul sofa. Sampai depan itu juga rumah istrinya Nabi. Jadi kamar-kamar gitu kayak kos-kosan ngoten nggih. Niku istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngumpul. Ada satu istri Nabi yang rumahnya terpisah agak jauh. Niku Masya Allah. Dan diperlihatkan Pak rumahnya Abdurrahman bin Auf. Ternyata rumahnya Abdurrahman bin Auf itu 2 lantai Pak. Dan paling apik dewi ya. Konglomeratnya sahabat tapi dewi, rumahnya 2 lantai. Makanya kalau punya rumah bagus 2 lantai berarti nyontoh Abdurrahman bin Auf. Termasuk kebunnya Abu Thalha Al-Ansari bin itu Pak. Masya Allah. Memang sejak dulu Madinah itu bagus Pak, indah. Kelihatan zaman dulu indah, bagus, tempat yang nyaman gitu. Karena banyak pohon-pohon. Itu zaman Nabi begitu. Kelihatan rumahnya Abu Bakar, rumahnya siapa itu, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ditunjukkan semua di Madinah. Kemudian yang di Mekah tadi Pak, dulu zaman Nabi Hijr Ismail itu ada atapnya. Jadi Ka'bah itu Pak, itu kan talang emas ya, talang emas ya. Itu memang dulu di bawah talang emas itu ada atap. Jadi Ka'bah itu kalau hujan, nah itu nanti airnya mengalir ke talang itu, terus di depannya talang itu diberi atap. Kayak iki atap iki, apa iki modelnya? Nggih, sosoran nggih, sosoran bentuk seret, sosoran ngoten. Dan itu izin Ismail dulu tertutup seperti itu. Makanya nggih, monggo mungkin dengan delok dhewe ae lah di museum. Jadi kita bisa flashback ke sejarah masa lalu. Cuma saya bayangkan juga kalau itu diabadikan repot betul. Kita mau kita repot terus. Tetapi kalau tidak diabadikan Pak, suasana hati ketika bersama Nabi dulu kita nggak punya. Makanya kalau menurut saya pemerintah Saudi bagusnya membuat replika saja di tempat yang lain, dibuat environment yang mirip gitu. Wah itu mantap. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti jaringan semua segera berangkat ke sana semua, termasuk saya yang pengen berangkat lagi di sana. Semoga nanti diberi kemudahan oleh Allah. Demikian kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.